Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas imunohematologi dan bank darah. Materi yang kita angkat adalah Therapeutic Plasma Exchange atau TPE dalam aplikasi pada beberapa penyakit. Di channel ATLM Indonesia, media informasi dan ilmu seputar laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Dimulai dengan pendahuluan. Kita tahu patofisiologi atau gejala beberapa penyakit timbul akibat kelebihan atau kekurangan sel-sel darah atau konstituen plasma. Nah, pada kondisi ini blood cell separators digunakan untuk mengumpulkan komponen darah melalui metode hemafaresis. Nah, kita bahas hemafaresis di pertemuan yang dahulu bahwa blood cell separator ini dalam hemafaresis ini penting kita mencari atau mengambil komponen-komponen yang diperlukan, sementara komponen yang tidak diperlukan dikembalikan ke donor. Jadi kita kalau cuma perlu trombosit saja yang kita ambil, atau eritrosit saja yang kita ambil. Sementara yang lainnya plasma atau yang lainnya dikembalikan ke donor. Nah, tahun 1981 sampai dengan 1991 ya 10 tahun ya, penyakit yang ditangani menggunakan terapeutik hemafaresis berubah ya dari tipe hematologik menjadi tipe neurologik. Nah, kemudian pada umumnya terapeutik hemafaresis berupa terapeutik plasma exchange atau TPE. Nah, kita lihat apa maksudnya mengenai TPE ini. Terapeutik plasma exchange ini adalah tipe penyakit yang dapat ditangani menggunakan TPE. Ya kan? Yang mana ini pada kasus-kasus neurologik, onkologik, pada hematologik, pada imunologik, dan pada metabolik. Nah, kalau kita singkat itulah NOHIM. Jadi neurologik, onkologik, hematologik, imunologik, metabolik. Nah, kita lanjut. Therapeutic plasma exchange ini adalah senyawa yang dapat diatur kadarnya dengan menggunakan TPE. Misalnya pada IgG, IgM, protein abnormal, kompleks imun, senyawa normal yang berlebihan, ya kan, senyawa normal yang kurang. Jadi ini bisa diatur ya dengan TPE. Jadi antibodi, protein abnormal, kompleks imun, senyawa berlebihan normal, senyawa yang kurang normal. Ya kan ada 6 item ya. Nah, kita bahas per kasusnya pada kasus terapeutik plasma exchange. Kita mulai dengan kasus pertama yaitu Guillain-Barré syndrome. Nah, ini terjadi akibat demyelinasi saraf perifer oleh circulating myelin antibody. Biasanya timbul akibat infeksi Campylobacter jejuni, Cytomegalovirus, Epstein-Barr, ya kan? Epstein-Barr virus, EBV, dan Mycoplasma pneumonia. Maka terjadilah ini sindrom ya, sindrom ini sekumpulan gejala. Kita singkat GBS. GBS mempengaruhi sistem saraf perifer. Gejalanya terjadi kelemahan motorik proksimal yang progresif, refleks menurun atau menghilang dalam waktu 14 sampai 30 hari. Ini terjadi ya. Nah, bagaimana si TPE ini berperan? TPE memperpendek durasi kelemahan otot motorik. Kemudian yang kedua, TPE mengurangi waktu inap di rumah sakit. Dan yang ketiga, menurunkan periode ventilation dependent pada pasien. Ini peranan TPE pada Guillain-Barré syndrome. Nah, kita pindah ke kasus yang kedua yaitu CIDP. CIDP merupakan penyakit neurologik akibat kelebihan antibodi peripheral nerve myelin. Nah, gejala umumnya kelemahan otot dan kehilangan sensasi sensoris.
Lalu ini progresinya lebih dari 2 bulan, beda dengan si tadi yang GBS. Lalu TPE bagaimana peranannya? TPE digunakan sebagai inisial terapi untuk pasien yang mulai mengalami kelumpuhan dan tidak dapat berjalan. Dan alternatif terapi untuk pasien yang tidak memperlihatkan hasil yang baik dengan pemberian steroid atau tidak dapat mentoleransinya. Jadi di sini TPE yang pentingnya. Nah, sekarang pindah yang ketiga pada penyakit myasthenia gravis. Kita tahu ini adalah penyakit pada neuromuscular junction. Gejala umumnya kelelahan dengan atau tanpa kelemahan pada otot skelet. Nah, TPE direkomendasikan untuk myasthenia gravis pada tahap awal sebelum perawatan lainnya efektif pada kasus kronis dan sebagai tambahan pada terapi imunosupresan. Lalu TPE digunakan untuk menurunkan kadar antibodi tipe IgG yang aktif pada reseptor asetilkolin. Ya, ini penting ya, ini gunanya si TPE. Ini pada kasus autoimun state. Peningkatan kondisi pasien biasanya mulai terlihat 1-3 hari setelah terapi dimulai. Nah, ini setelah ini nanti akan terjadi perbaikan ya pada pasien. Kasus myasthenia gravis. Nah, bagaimana dengan kasus yang lain? Hyperviscosity syndrome. Ini disebabkan oleh antibodi tipe IgM. Ya, ini kelas M ya, yang berat ya, tipe mu. Umumnya akibat gangguan pada sel B, ya, limfosit B ya, sehingga produksi IgM meningkat dengan tajam. Jadi kelebihan nanti IgM-nya meningkat. Lalu gejalanya apa saja? Rentan perdarahan, retinopati, dan hipervolemia akibat ekspansi volume plasma. Gejala tidak terlihat pada viskositas 4, namun akan terlihat segera pada viskositas di atas 6. Ini kan viskositas dari volume plasma tadi, darah ya. Lalu peranan TPE bagaimana? Nah, TPE ini sangat efektif dalam menurunkan kadar IgM, meningkatkan viskositas, dan menghilangkan gejala. Jadi penting ya, peranan TPE di sini ada 3 pada kasus hyperviscosity syndrome. Nah, kita lanjut lagi ke kasus selanjutnya. Thrombotic thrombocytopenic purpura atau disingkat TTP. Nah, ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan defisiensi von Willebrand factor cleaving protease Adam TS13. Jadi ini kasus dengan VWF ya, yang mengakibatkan peningkatan kadar PWF multimomer BM tinggi dan terjadi trombus platelet mikrovaskular. Ya, ini ya. Pada kasus ini, bagaimana gejalanya? Nah, gejalanya berupa anemia hemolitik mikroangiopati. Jadi anemianya terjadi anemia hemolitik, mikronya ini sirkulasi yang mengalami kerusakan atau gangguan yang tidak berfungsi, angiopati ya. Kemudian massa perdarahan meningkat dan trombositopenia. Jelas trombositopenia berdasarkan penyebab penyakitnya ya. Ya, platelet count-nya menurun pada darah rutin. Biasanya TPE menggunakan FFP, frozen plasma. Ya kan? TPE akan menurunkan VWF, multimer BM tinggi. Jadi peranannya TPE ya, dan meningkatkan kadar Adam ST13. Nah, ini pentingnya di sini pada kasus thrombotic thrombocytopenic purpura. Nah, kemudian kita pindah lanjut ke kasus selanjutnya, yaitu pada kasus rheumatoid arthritis atau RA. Nah, pada RA ini merupakan penyakit inflamasi autoimun kronik. Jadi
mengalami kompleks imun, yang mana ini karena kasusnya autoimun, terjadinya berlangsung lama, kronik. Umumnya terjadi akibat gangguan pada sel B-nya ya, sehingga produk antibodi IgG meningkat tajam. Di sini IgG-nya yang meningkat tajam. Gejalanya nyeri hebat pada sendi dan berakibat pada disabilitas gerak. Disabilitas ini kan mengalami gangguan pada gerak, bengkak nanti ya di wilayah persendiannya. Jadi menghambat pergerakan atau dari si pasien tadi. Kemudian ini ya kan dapat dilakukan limfoplasmaparesis, bisa dilakukan. Tapi bisa juga dengan TPE. Nah, bagaimana peranan TPE di sini? Nah, TPE dapat memperbaiki kualitas hidup pasien dengan cara menurunkan kadar IgG. Yang kasus sebelumnya IgM, ini kasusnya IgG. Dalam waktu 8 bulan atau lebih. Nah, berdasarkan itu kita bisa melihat di sini kumpulannya konvensional therapeutic apheresis modalities. Itu ada proses plasmaparesis, plasma removal or exchange. Jadi require centrifugal machine or plasma filtration system. Jadi sini mengeluarkan plasma atau mengganti plasma ini diperlukan centrifuge atau filtrasi ya, menggunakan sistem filtrasi. Makanya akan yaitu dengan cara replace with FFV. Jadi mengganti dengan fresh frozen plasma pada TTP. Tapi ada juga pada kasus yang lain yaitu replace with albumin pada semua yang menggunakan. Namun ada juga yang kasus yang selanjutnya yaitu online plasma purification. Ini adalah immunoabsorption yang secara imunologi dilakukan absorpsi penyerapan atau filtrasi selektif removal dengan melakukan filtrasi menghilangkan secara selektif atau LDL aperesis. Nah, sementara yang di sebelahnya itu sitaparesis itu adalah cell removal or exchange. Jadi menghilangkan selnya atau mengeluarkan selnya atau diganti. Ini juga menggunakan teknik centrifuge. Apa saja? Yang pertama eritrositnya ya, eritrosit aparesis. Ini adalah eritrositnya yang diganti pada kasus sickle cell. Atau pada trombositofaresis itu plateletnya reduction, plateletnya menurun itu pada dikurangi pada kasus trombositnya yang tinggi sekali. Ya kan? Trombositnya dikurangi. Atau kasus sel yang satunya leukophoresis. Ini leukophoresis ada beberapa bagian. Yang pertama itu WBC reduction, ini misalnya pada kasus leukemia mengurangi jumlah leukosit dengan cara dibuang leukositnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua bisa juga dengan online WBC processing melalui photopheresis yaitu ECP atau teknik lain. Sementara yang ketiga WBC for ex vivo immune modulation. Nah, di sini ini modulasi imun ya kan, contohnya pada manusia imun ini untuk kasus leukosit. Kemudian blood stem cell ini untuk BM transplant. Ini blood stem cell ini misalnya pada untuk vivo genetic modification. Jadi modifikasi genetik. Nah, ini pada konvensional therapeutic apheresis modality. Ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang selnya, ada yang plasmanya. Oke ya, kita pindah lagi indikasi dan intensif TPE. Ini pada gangguan neurologi, ini adalah kasus-kasusnya teman-teman. Guillain-Barré syndrome, chronic inflammatory demyelinating pneumonopathy ya kan, sampai yang ke bawah multiple sclerosis. Kemudian lagi pada kasus yang kedua, kasus indikasi dan intensitas TPE. Ini pada gangguan hematologi dan onkologi bisa juga digunakan. Yang tadi kan sudah kita ambil sampelnya hyperviscosity syndrome, sampai ke bawah ada catastrophic antiphospholipid antibody syndrome. Ini kasus neurologi, kasus onkologi, hematologi, dan yang ketiga selanjutnya adalah pada kasus rematik dan gangguan imunologi.
Ini misalnya pada krioglobulinemia, ya kan? Rheumatoid arthritis yang sudah kita ceritakan tadi, hingga heart transplant rejection. Ini penolakan transplantasi pada jantung ya. Nah, ini ada anunya. Kemudian kita pindah pada kasus lain, pada gangguan metabolik. Ini kasusnya pada homozygous familial hyperkolesterolemia. Ini gangguan metabolisme pada tubuh. Kemudian hingga selesai pada kasus akut hepatic failure. Ini bisa juga digunakan therapeutic hemaparesis. Nah, itu saja kita ke banyak kasus-kasus yang kita bahas. Nah, bagaimana efeknya, komplikasinya TPE pada proses ini? Pertama kita melihat dari vascular access. Dapat terjadi sepsis, hematoma, emboli, dan hemoragi dari arteri yang pecah. Ini bahaya sekali ya komplikasinya ya. Nah, komplikasi yang kedua, replacement solution. Nah, ini larutan pengganti. Jadi tadi di vaskularnya yang kena tusuk ya, yang ini sekarang larutannya. Dapat terjadi reaksi alergi, demam, hemolisis, hipokalsemia, koagulopati, penurunan faktor koagulopati ya, penurunan protein tertentu, transfusion related acute lung injury. Ini yang terali yang kita bahas di reaksi transfusi. Dan yang terakhir reaksi anafilaksis. Ini bahaya juga reaksi anafilaksis. Nah, sekarang berdasarkan prosedurnya, tadi kan sudah dua kita bahas, cairannya, kemudian aksesnya, akses pembuluhnya, yang ini prosedurnya. Dari prosedur ini komplikasinya mungkin terjadi yaitu ketidakseimbangan elektrolit dan cairan tubuh. Dapat saja terjadi hipotensi pada pasien, anemia, dan bahkan malfungsi instrumen bisa juga terjadi. Nah, itu kira-kira teman-teman komplikasi dari TPE yang selesai kita bahas, dan ini bagian dari terapeutik kasus plasmaparesis exchange. Semoga bahasan yang ringkas ini dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman dan memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam transfusi darah, salam donor darah. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, dan jangan lupa teman-teman belajar dan belajar lagi, gali dan lagi gali ilmu sebanyak-banyaknya agar teman-teman mendapatkan plus-plus dalam hal melakukan kegiatan di bidang laboratorium media, terutama teman-teman yang bekerja di unit transfusi darah, donor darah, atau bank darah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.